Kita kasih naik ada Rafael 25. Silakan Rafael 25. Rafael 25. Halo Bang Edis. Bang Edis. Bentar ya, bentar. Mana ini? Silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Bang Rafael 25. Halo Bang, selamat malam. Salam kenal ya Bang ya. Oke. Tolong Bang, Abang perkenalkan diri dulu Bang. Apakah Abang seorang Muslim ataukah seorang Kristen? Saya Katolik. Seorang Katolik. Silakan Bang, Abang mau bantah poin yang keberapa ini dari 10 poin yang saya katakan selama setahun ini? Silakan. Kita bicara tentang patung tadi dulu. Nomor 6 lagi. Laris manis nomor 6 ini pantas bisnis patung lancar. Baik. Silakan. Memang bisnis patung lancar teman-teman. Jualan patung Maria itu lancar. Kaya Anda nanti. Silakan. Oke. Apakah benar patung dilarang di dalam Alkitab? Sama sekali tidak. Itu jawaban yang paling benar. Saya buktikan di sini. Coba Bang, supaya bahasa kita itu sama. Begini Bang. Pernahkah saya katakan dilarang membuat patung? Ya tidak. Oke. Tidak. Apa yang Anda... sebentar Bang, tenang Bang. Yang saya katakan apa barusan? Yang firman Tuhan katakan apa? Menyembah. Anda katakan jangan membuat patung untuk disembah, betul? Betul. Iya, bukan jangan membuat patung. Jangan membuat patung untuk disembah. Gini, sama kayak gini Bang, gini. Jangan membuat racun dengan jangan membuat racun untuk diminum. Beda nggak? Beda. Sebentar. Sebentar, sabar Bang. Iya, lanjut Bang. Jadi tidak ada di dalam Katolik itu, orang Katolik itu menyembah patung ya. Hanya saja karena Yesus dan Bunda Maria itu pernah hidup di dalam dunia. Udah. Makanya mereka sekarang itu sudah tidak ada. Jadi yang dilakukan itu adalah seni untuk memperingati bahwa mereka pernah hidup di dunia ini, bukan disembah. Teman-teman, mohon maaf nih. Lapar melanda teman-teman. Kayaknya hari ini lapar melanda. Sorry ya, saya belum pernah siaran sambil makan. Saya sambil makan ya, sorry ya. Alpukat. Boleh Bang ya sambil makan Bang ya. Boleh Bang. Lapar saya. Laparan tiba-tiba lapar. Jadi kalau kita tengok di dalam perjanjian lama saja, Tuhan suruh Musa membuat patung ular untuk disembah. Sehingga bukan disembah, tapi lihat apa yang dilakukan. Ini lebih parah lagi. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada tiang. Maka jika setiap seorang dipagut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, maka tetap ia hidup. Oke. Artinya Tuhan itu tidak pernah melarang seni-seni begitu. Oke. Siapa yang bilang melarang? Tuhan tidak pernah melarang, maksud saya di sini supaya orang tidak salah sangka. Nah, tapi apa yang dilarang? Yang dilarang adalah apabila kita mengambil patung untuk disembah. Betul, itulah Bang yang kusampaikan dari tadi Bang. Nah, persoalannya apakah orang Katolik menyembah? Kalau kalian melihat di sini ayat ulangan, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Maksudnya apa? Supaya jangan Anda sujud menyembah. Apakah arti menyembah di dalam Alkitab? Justru patung ular tadi pernah dihancurkan Tuhan. Karena apa? Karena bukan dihancurkan Tuhan Bang, dihancurkan oleh Raja Hizkia. Ya kan Tuhan yang perintah. Jadi Tuhan lah yang ada hancur. di situ Bang dikatakan Bang bahwa Tuhan yang menghancurkan patung itu. Tapi Hizkia. Ya, tapi kan dia perintah Edis. Dia kan yang memerintah. Jadi artinya sama saja Tuhan yang berkeinginan itu. Karena apa? Mereka menyembah patung itu. Jadi bagaimana mereka menyembah? Kalau kita baca lagi, mereka itu sebenarnya membakar korban. Lihat di sini, ayat di sini. Raja-Raja 18 1 hingga 4. Dikatakan sini melakukan apa yang meremukan tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala, menghancurkan ular tembaga sebab orang Israel membakar korban kepadanya.
Oke. Inilah yang dikatakan menyembah, sehingga membakar korban. Baik. Jadi apa yang dilakukan Katolik itu bukan menyembah, Baik. justru melalui keimanan yang terlalu mencintai Yesus dan Maria, maka Katolik membuat patung sebagai peringatan bahwa mereka pernah hidup, Yesus pernah berkorban sebagai manusia. Jadi kalau memandang patung itu dan gambar-gambar Yesus itu memperingati kita, sehingga membuat kita merasa bersyukur. Makanya ada orang sujud, bukan sujud kepada patung itu. Orang ataupun siapa ya bahasa Indonesia, yang di belakang patung itu siapa, itu Sorry, artinya sambil makan, Chef. kalau Sudah kita cukup, mau mengatakan bahwa bentar Bang Edis, kalau kita mau mengatakan bahwa kado di Katolik itu menyembah Abang patung, balik aja Bang kameranya. Jangan ke gambar itu Bang, biar kita bisa lihat Bang. Jangan Iya. ke tulisan itu. Udah selesai tulisannya, Abang balik lagi ke kamera. Silakan, Abang bernarasi. Di sini tidak dibisu-bisukan seperti di roomnya mereka yang pengecut-pengecut itu. Silakan. jadi kalau kita berpikiran sehat, Katolik itu tidak menyembah sih. Buktinya Katolik tidak menyembah tanpa patung-patung itu. Katolik berdoa di mana-mana. Baik. Kita bersujud di dalam gereja saya, bangunan mati kok. Baik. Tapi Sudah bisa karena ditanggapi? kita, bentar, sedikit lagi. Tetapi karena kita tahu di dalam gereja itu hadirnya Sang Ilahi, makanya gereja itu mati, salib itu mati. Kenapa harus disujud di sana? Orang Protestan juga pakai salib kok. Padahal salib itu mati. Kenapa harus sujud di sana? Sudah? Oke. Baik, saya tanggapi Bang ya. Baik. Saya balikkan dulu layar saya. Pertama-tama, sebelum saya balik dulu. Pertama-tama Bang, supaya kita tidak salah paham ya. Kalau dibilang jangan membuat racun untuk diminum, dengan jangan membuat racun, itu dua kalimat yang berbeda. Setuju? Jangan dibisukan Bang. Saya tidak pernah membisukan Anda. Anda sendiri yang membisukan diri Bang. Coba Bang. Apa bedanya jangan membuat racun untuk diminum dengan jangan membuat racun? Itu pasti beda lah. Bedanya di mana? Bisa buat racun tapi tidak diminum. Baik. Yang satu buat racun untuk minum. Baik. Nah, sama Bang. Di dalam Alkitab tidak pernah ada larangan untuk membuat patung, tetapi yang dilarang adalah membuat patung untuk disembah, untuk sujud kepadanya. Setuju? Sujud tidak semestinya menyembah Bang Edis. Oke, baik. Yang dikatakan di dalam Alkitab tidak boleh sujud menyembah kepadanya. Betul tidak? Iya. Oke, baik. Baik. Oke. Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Baik. Menurut Anda, selama Anda membaca Alkitab, apakah perbuatan yang seperti ini di dalam Alkitab yang dimaksud oleh ayat tersebut? Beda itu Edis. Kalau Anda sujud dan meminta dari patung itu, Tenang Bang. Apakah selama Anda memahami Alkitab, perbuatan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di atas, di bawah, di bawah air, untuk sujud menyembah kepadanya, apakah ini yang dimaksud dalam Alkitab itu atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti perbuatan seperti ini boleh? Perbuatan itu tergantung pada Dijawab mereka. saja Bang. Berarti perbuatan seperti ini tidak melanggar Alkitab itu? Harus dimengerti dulu tujuan apa perbuatan mereka itu. Bang, pertanyaan saya simpel Bang. Apakah perbuatan seperti ini tidak melanggar ayat yang barusan kita baca? Tidak. Tidak. Berarti boleh sujud kepada patung begini? Ya, asal saja Iya. jangan menyembah. Iya, makanya pantaslah kamu menjadi seorang Katolik. Pantas. Maka teman-teman, memang menurut iman Katolik, bahwa sujud di hadapan patung seperti ini itu bukan pelanggaran firman Tuhan. Memang betul. Makanya Bang, Anda masih jadi orang Katolik. Makanya Bang, yang di dalam Alkitab itu Bang, jelas sekali bahwa perbuatan seperti inilah yang dibenci oleh Tuhan. Karena manusia sebagai gambar, citra, gambar Tuhan,
yang mulia, di mana bait Tuhan kita sebenarnya bait Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, tetapi kita merusakkannya, mencemoohnya dengan cara kita membungkukkan diri kita, sujud kita kepada benda-benda mati, kepada patung. Maka memang menurut Anda, saya tunjukkan gambar yang lain, kalau memang menurut iman Katolik, yang di bawah ini memang bukan pelanggaran terhadap firman yang barusan kita baca. Setuju? Setuju. Baik, makanya nyata sudah ya teman-teman ya, nyata. Bang Edis. Iya. Jadi Oke, memang saya kita tidak jelaskan. perlu Bang. Tidak perlu, biar penonton nanti yang menilai itu Bang. Jadi menurut iman Katolik, menurut ajaran Katolik, yang di bawah itu sesuai dengan firman Tuhan. Setuju? Ya, Tidak tidak jadi masalah. bertentangan. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Setuju? Setuju. Terima Jadi, kasih. bagi saya Ya sudah, alasan Bang. Bang Edis, Ya bagi sudah, saya, bagi penonton saya, nanti bagi yang saya, menilai Bang. Anda. Bagi Sudah saya cukup, waktu Bang Edis karena sangat bahaya kalau kita menyebarkan fitnah. Bang, Sangat bahaya. saya tanya Kalau kepada saja- Anda Bang Edis, bilang dengar dulu, boleh. dengar dulu, Bang Menyebar Edis. fitnah gimana? Andai saja Katolik tidak menyembah, Anda menyebarkan fitnah dan Anda mengajar ajaran sesat. Karena Romo Justru Anda itu yang mengajarkan pengajaran sesat. bukan. Kalau Saya bisa balik di lagi gereja kamera saya. Anda, Coba. Edis, Coba. bagi saya cara untuk berbicara sedikit. Silakan. Kalau yang dilakukan Romo itu menghormati apa yang di belakang patung itu, sosok yang di belakang patung itu, bukan dia menyembah patung itu. Dan Anda harus mengerti, semua gambar yang Anda tunjukkan tadi, Anda harus mengerti apakah mereka benar-benar menyembah, meminta kepada patung itu atau tidak. Di dalam Katolik, kami meminta kepada Tuhan, bukan kepada patung itu. Patung itu hanyalah simbol sebagai peringatan. Kalau Anda terus menyebarkan fitnah, Anda memiliki dosa yang sangat besar, Edis. Karena Katolik itu sudah 2000 tahun bertahan dan terus menyebarkan firman Tuhan. Banyak agama-agama penyembah berhala di yang lebih gereja dari Anda 2000 tahun, ada Bang. salib enggak, Edis? Bang, agama-agama penyembah berhala, agama-agama kuno sampai sekarang masih banyak, udah lebih tua 2000 tahun, bahkan lebih tua. Jangan Anda membangga-banggakan diri. Perhatikan. Saya mau tunjukkan kepada Anda. Poinnya adalah ini, poin selanjutnya. Anda kan bilang itu bukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Gak apa-apa. Karena itulah sebabnya Anda masih jadi seorang Katolik. Baik. Pertanyaan saya begini. Pernahkah Tuhan Yesus ataupun murid-murid atau bahkan Maria sendiri menyuruh buatlah patung saya, lalu sujud, lalu mintalah? Pernah nggak? Murid-murid bahkan Maria memerintahkan seperti itu di dalam Alkitab? Edis, memang tidak ada. Tidak ada. Tapi di dalam Alkitab Sebentar Bang, sendiri, tenang Bang, saya belum selesai Bang. Biarkan saya selesai dulu. Tidak pernah ada. Pertanyaan saya, lalu siapa atau kebiasaan dari mana ini berasal? ini semua tradisi. Tradisi dari mana? Tradisi apostolik yang dari sejak mula Dari itu dilakukan siapa? karena Edis, saya berani katakan pada waktu Maria hidup ya, orang datang kepada Maria dan meminta Maria berdoa kepada mereka. Oke, Itu, baik. pada Itu waktu Maria keyakinan sudah Anda. pergi, Yesus Pertanyaan sudah pergi. saya, itu kan Maria masih hidup. Pertanyaan saya, adakah Maria memerintahkan? Anda nampaknya tidak bisa membedakan. Saya kasih contoh. Contoh. Jadi, Anda punya Edis. ayah, saya punya ayah. Kita biasa minta kepada ayah kita, betul? Nah, ketika kita biasa minta kepada ayah kita, bukan berarti bahwa kita besok suatu saat boleh membuat patungnya, lalu kita minta kepada patung ayah kita itu. Betul atau tidak? Sejak kapan orang minta kepada patung ayah itu, Edis? Oke, baik. Sekarang begini. Pertanyaan saya kepada Anda, pernahkah Maria menyuruh membuat patungnya, lalu sujud di hadapan patungnya? Memang tidak pernah banyak hal pernah. yang tidak ada dalam Alkitab. Tidak pernah. Tapi Lalu justru sebentar Tuhan Bang, biar pernah saya menyuruh. selesaikan dulu Bang. Edis, Saya selesaikan dulu. Tuhan, Tenang Bang. Saya mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan Bang, cipta tenang, patung Bang. itu Kalau ada Abang banyak ngomong ayat terus, dalam Alkitab. Kalau Abang ngomong terus, siapa yang mau didengar Bang? Oke, sebagai Anda betul Anda bagi saya. Kira-kira bisa saya selesaikan poin saya? Oke, silakan. Baik. Jadi Anda tadi sudah mengakui tidak pernah. Pertanyaan berikutnya, dari mana tradisi ini berasal? Anda bilang dari mana ini berasal? Dari tradisi. Pertanyaan saya, tradisi yang berasal dari mana? Dalam Alkitab memang ada patung.
Bang, spesifik bang. Tradisi untuk untuk sujud kepada patung Maria itu tradisi dari mana? Bang Edis, di dalam Alkitab itu penuh patung. Salomo saja buat patung, Edis. Aduh, abang nggak nyambung bang. Nah itu Yang tradisi saya tanya apostolik. kepada anda, tradisi dari mana untuk Mama. sujud kepada patung Maria? Saya sudah katakan tradisi apostolik tadi. Justru itu berkaitan dalam Alkitab. Memang ada patung. Siapa rasul? Siapa apostol? Apostol itu rasul. Siapa rasul yang sujud kepada patung Maria? Jangan kau fitnah. Silakan. Siapa rasul yang sujud kepada patung Maria? Tidak perlu ke arah Maria, Edis. Kamu lihat saja berapa banyak patung di dalam Alkitab. Kita lihat ayatnya. Baik. Bang, kita nggak Berapa bicara banyak? patung-patung yang lain, Bang. Kita bicara Jangan patung begitu, Maria, Edis. Bang. Maria orang suci. Kita Jangan bicara begitu, patung Edis. Maria, Bang. Bang, Hey, Edis. jangan lari kemana-mana, Bang. Kita bahas patung siapa, Bang? Edis, Kita dengar bahas dulu, patung Edis. siapa? Benar Maria. Maria malah Patung lebih Maria, suci oke. daripada patung-patung yang Coba dibuat, Edis. tunjukkan kepada saya rasul yang sujud kepada patung Maria seperti fitnah yang barusan Anda lakukan. Silakan. Oke. Nah, lihat sini. Meninggal kamu. Silakan. Bukan meninggal, Silakan. Edis. Karena Anda mengatakan seperti tradisi apostolik itu tidak berdasarkan Alkitab. Bang, Di dalam silakan Alkitab, sebut Bang. saja nama apostel, sebut nama rasul yang sujud kepada patung. Bukan hanya patung Maria, sujud kepada patung siapa? Rasul yang sujud kepada patung. Ya, Musa tadi saya katakan. Musa tadi Nabi sujud kepada patung ular kan? Musa Iya kan? sujud kepada patung ular. Astaga. Ini apa ini, Edis? Berat. Buatlah ular lalu Musa membuat ular dan menaruhnya pada tiang. Maka Di mana setiap di orang situ Musa sujud kepada patung ular itu? Iya, siapa yang memandang kepada ular itu, patung ular itu. Astaga, memandang. Apa bedanya memandang sama sujud, Bang? Ya, sama saja Anda memandang kepada patung. Sama saja itu. Berarti ketika saya pandang orang berarti saya sujud kepada dia. Ya, sama saja Anda memandang hormat kepada dia. Hormat. Logika warisan Roma ini memang begini. Coba saya balikan Oke, dulu Edis. kepada Anda. Bagi saya waktu dulu berbicara, Edis. Bagi Oke. saya waktu dulu berbicara. Kok itu memandang kok Anda bilang sujud? Tenang Ya, dulu, Bang. memandang juga Anda lihat dulu ini. cara hormat. Bang, ini siapa, Bang? Edis, dari tadi Anda bicara, Anda bagi saya masa untuk Tenang dulu, berbicara. saya tanya dulu ini siapa? Ya, saya tidak tahu itu siapa. Coba ini patung siapa? Saya tidak tahu, Edis. Patung Oke. ada banyak, saya tidak tahu patung Baik, itu untuk tujuan baik. siapa. Oke, saya tanya dulu kepada Anda. Anda tahu tidak bahwa orang-orang Roma itu adalah para pemahat patung dan para penyembah patung? Balik dulu kameranya, Bang. Biar saya Ya. sadarkan Anda dari mana itu berasal. Jangan kau bilang dari para rasul. Kau fitnah lagi para rasul. Memang dosa kalian ini sungguh bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Coba saya tanya dulu kepada Anda, Bang. Bang, lihat ke sini, Bang. Lihat ke sini. Ini gurunya RK ini, teman-teman. Ya, oke. Coba agak jauh sedikit, Bang, supaya wajah Bang nampak, Bang. Oke. Pertanyaan saya, Bang Rafael, Anda tahu atau tidak tahu bahwa orang-orang Roma itu adalah orang-orang penyembah berhala, penyembah patung-patung dewa-dewi? Ya, itu pada waktu zaman pagan mereka menyembah dewa-dewi bukan Tuhan. Oke. Jadi yang Anda maksud tadi bukan kebiasaan para rasul, tapi kebiasaan orang Roma. Setuju? Anda di mana ada ayat mengatakan para rasul mengatakan jangan buat patung Yesus atau patung Maria? Di mana? Waduh, ini lari kemana-mana ini, Bang. Bang, kita bukan bahas itu sekarang, Bang. Bahasan kita adalah dari mana tradisi membuat patung dan menyembahnya. Abang nangkep atau tidak? Saya tadi katakan apostolik, itu tradisi apostolik. Karena Anda katakan apostolik, tetapi Anda tidak bisa menunjuk satupun rasul yang melakukan itu, maka saya mau luruskan Anda. Mau? Oke, teruskan. Oke, bicara. saya tanya, tolong jawab pertanyaan saya. Tahukah Anda bahwa orang-orang Roma
sebelum masuknya Kristen ke sana, mereka adalah para pembuat patung, pemahat patung, penyembah patung dewa-dewi. Apakah Anda tahu itu? Itu saya tahu. Baik. Kalau begitu, kebiasaan siapakah membuat patung dan menyembah patung-patung tersebut? Itu tradisi apostolik. Astaga. Edis. Bang Edis. Barusan tadi Anda bilang orang Ya, Roma. kita keluar daripada Kok Roma. keluar? Apakah tidak ada patung? Bukan Edis, keluar. Edis, kita keluar daripada Roma. Apakah hanya di Roma ada patung? Gereja di luar Bukan Roma hanya tidak di ada Roma patung. saja. Penyembahan kepada patung, Ayo di tradisi Timur Tengah. pembuatan patung untuk disembah itu dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa Oke. non-Israel. Tidak ada orang-orang Israel pada zaman Yesus yang melakukan itu. Anda tahu itu? Anda mengatakan Roma mengatakan Anda framing tadi Roma. Sekarang kita Iya, buktikan. memang ini apakah warisan hanya pagan Roma Oke, ini. lihat ini. Jangan begitu, Edis. Ini gereja Koptik. Oke. Kita lihat apakah Bang, gereja kita Koptik. berbicara mengenai tradisi penyembahan patung. Sebelum adanya Kristen di Roma. Tadi Anda sudah akui bahwasanya memang orang Roma biasa sembah-sembah patung, setuju? Iya. Oke, jadi kebiasaan sembah-sembah patung itu adalah kebiasaan masyarakat Roma, setuju? Iya, setuju. Itu baca sekarang. Ya, Nomor 6. Edis, jangan framing, Edis. Silakan Cukup, baca nomor 6 jangan dulu, Bang. framing. Nomor 6 dibaca dulu. Edis, jangan begitu. Jangan cari sensasi dengan cara seperti ini, Cari Edis. Anda berkotor-kotor, Edis. sensasi Anda ini. Edis, Sungguh mari kita Anda lihat. berada di dalam kita kesesatan lihat. yang nyata. Kita lihat gereja yang paling tua sebelum Roma. Apakah tidak ada patung, tidak ada lukisan-lukisan? Oke. Kita lihat gereja yang tertua di mana? Gereja tertua. Bang, abang mau mencari pembelaan diri atau abang Bukan mau pembelaan membahas? diri, Abang Edis. sebentar. Poin Karena yang mau Anda saya sedang tunjukkan. memfitnah, ini bahayanya. Poin yang Anda mau saya memfitnah. tunjukkan adalah penyembahan kepada patung Maria. Apakah Anda mau fokus atau Anda mau lari kemana-mana? Saya fokus, Edis, tapi Anda hanya framing Roma seolah-olah Roma yang mengajarkan untuk menyembah patung, padahal Katolik sendiri tidak menyembah patung. Anda memframingkan Tidak menyembah bahwa tunduk patung. kepada patung. Tadi Anda bilang menyembah boleh Iya. asal patung Iya. Maria. Bolak-balik terus Anda. Saya Ya tidak sudah, bilang Anda menyembah. belajar dulu sana. Bolak-balik kita diskusi. Boleh tadi kau bilang sujud kepada patung, yang penting patung Maria. Sekarang balik lagi. Kami tidak sujud menyembah patung Maria. Memang kau. Ada-ada saja.